Anak-anak, kembali kita berjumpa dalam video pembelajaran. Pada kali ini kita akan membahas tentang gangguan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Pada sistem reproduksi manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita dan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Kita bahas terlebih dahulu penyakit pada sistem reproduksi wanita, yaitu yang pertama adalah sindrom ovarium polikistik, yaitu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang sering menyebabkan masalah kesuburan. Nah, penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur, sehingga penyakit ini menyebabkan gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal. Beberapa tanda dan gejala untuk penyakit ini antara lain yaitu haid tidak teratur, banyak rambut atau bulu yang tumbuh di bagian tubuh tertentu, nyeri panggul, kemudian kulit berminyak dan mudah berjerawat. Kemudian penyakit yang kedua adalah infeksi menular seksual atau disingkat IMS. Nah, IMS merupakan infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya pun bisa melalui darah, sperma, atau cairan tubuh lainnya. Selain itu, penyebarannya juga bisa melalui pemakaian jarum suntik secara bergantian. Kemudian yang ketiga adalah fibroid rahim atau MIUM. MIUM ini merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang pada perempuan usia subur. Meskipun penyebab pasti MIUM masih belum diketahui, namun terdapat dua faktor yang dapat meningkatkan resiko wanita untuk terkena penyakit ini, yaitu gangguan hormonal dan faktor genetik atau keturunan. Kemudian berikutnya endometriosis. Apa itu endometriosis? Yaitu kondisi ketika lapisan jaringan di rahim, di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Penyakit ini banyak menyerang wanita di usia 30 sampai 40-an. Gejala bisa berupa nyeri pada panggul atau perut, kemudian menstruasi yang sangat menyakitkan, pendarahan di luar masa menstruasi, hingga nyeri saat BAB atau saat berhubungan intim. Kemudian yang kelima adalah radang panggul. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi wanita. Penyakit ini biasanya terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul, sehingga menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Gejala yang ditimbulkan yaitu berupa nyeri panggul,
dan perut, nyeri saat berkemih, kemudian demam, dan munculnya cairan atau darah dari vagina. Yang berikutnya adalah rahim turun atau prolapsuteri, yaitu kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina. Dan ini terjadi pada wanita yang sudah menopause, usia tua, atau pernah melahirkan secara normal lebih dari 2 kali. Kemudian gejala yang dialami yang lain adalah rasa tidak nyaman di perut atau panggul, tampak adanya benjolan yang keluar dari vagina, dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah interstitial cystitis, yaitu terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar panggul mengalami nyeri kronis sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan terus-menerus. Gejala-gejala yang ditimbulkan yaitu merasa ingin buang air kecil, ketidaknyamanan atau nyeri di perut atau panggul, nyeri saat berkemih. Kemudian kanker ovarium, yaitu penyakit ini diawali dari kista ovarium yang merupakan tumor jinak dan kecil di dalam rahim. Kista ovarium sering terjadi adalah kista dermoid, kista lutein, dan kista coklat. Tumor jinak atau kista ovarium ini lambat laun akan berkembang menjadi besar dan ganas yang menjadi kanker ovarium. Kemudian berikutnya adalah kanker serviks, disebabkan adanya sel-sel abnormal yang tumbuh pada lapisan epitel serviks. Kita lanjutkan penyakit pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama adalah prostatitis. Adalah penyakit pada sistem reproduksi laki-laki di mana kelenjar prostat mengalami infeksi. Nah, penyebab infeksi ini disebabkan oleh bakteri, antara lain yaitu bakteri E. coli, Klebsiella, dan Proteus. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini adalah gagal ereksi, disuria, ejakulasi, dan demam. Kemudian berikutnya adalah epididimitis. Epididimitis adalah kondisi di mana bagian epididimis mengalami peradangan. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri, antara lain adalah Chlamydia trachomatis, E. coli, dan sebagainya.
Kemudian yang berikutnya adalah sipilis atau nama lainnya adalah raja singa. Sipilis bisa terjadi karena aktivitas seksual, selain itu juga bisa karena transfusi darah. Disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri Treponema phallium. Kemudian adalah gonorea atau kencing nanah. Penyebab dari gonorea adalah bakteri Neisseria gonorrhea. Nah, penyakit ini ditularkan melalui aktivitas seksual yang bebas dan menyimpang. Kemudian hipogonadisme adalah kondisi di mana testis pria tidak dapat memproduksi hormon testosteron yang cukup. Masalah ini bisa dialami sejak janin berkembang di perut. Demikian anak-anak untuk materi tentang gejala dan penyakit pada sistem reproduksi. Terima